Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Saya percaya pagi ini saudara-saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, baik saudara yang ada di rumah atau bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan apa yang media massa tampilkan mengenai pandemi COVID-19 ini, sudah sangat mengkhawatirkan jumlah orang-orang yang sudah terkena pandemi COVID-19 ini. Secara keseluruhan diperkirakan 12,6 juta penduduk dunia mereka terjangkit virus ini. Dan diantaranya ada 72.347 ada di negara kita di Indonesia. Nah, ada orang-orang Kristen yang terlalu takut menghadapi pandemi ini, atau sebaliknya, ada orang Kristen yang merasa terlalu percaya diri sehingga mereka menanggapinya dengan cara yang salah. Tapi pagi ini bersama-sama kita akan melihat ada 5 kebenaran dalam firman Tuhan, cara bagaimana saudara dan saya menanggapi pandemi virus COVID-19 ini. Yang pertama, mari Bapak Ibu saudara-saudara kita perhatikan Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Saudara dan saya, melalui kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya kita sedang diingatkan betapa kita manusia ini adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Tentu penyebaran virus corona ini sudah sangat memukul penduduk dunia, saudara-saudara. Tidak hanya Cina, tempat di mana dimulainya virus ini, tetapi bahkan ada 8 negara sekarang ini yang mencoba untuk mengembangkan antivirus corona. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Jepang, Thailand, Indonesia sendiri, dan beberapa negara yang lain. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak tampak oleh mata, tetapi sangat berbahaya. Itu pengaruh yang ditimbulkan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, peristiwa ini mengingatkan semua kita betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Dan jika dibandingkan dengan keagungan Tuhan dan semua yang Dia ciptakan di alam semesta, maka apakah manusia? Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 8. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagian yang kedua. Kalau yang pertama, saudara dan saya perlu melihat bahwa Alkitab melihat saudara dan saya sebagai makhluk yang sangat terbatas. Maka yang kedua, wabah ini Bapak Ibu saudara-saudara belum tentu akhir zaman. Sekali lagi, ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa wabah ini adalah tanda akhir zaman. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir wabah ini pertanda dari akhir dari segala sesuatu dan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Memang ada ayat yang sempat dikutip, biasanya mereka melihat dari kitab Wahyu pasal 6 ayat 8. Ayat itu berkata, "Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi ini untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas yang ada di bumi." Saudara perhatikan, faktanya virus ini sebenarnya tidak terlalu mematikan, sehingga kurang tepat jika dikaitkan malapetaka ini dengan Alkitab sebagai tanda akhir zaman. Dari para penderita, saudara-saudara, tingkat kesembuhan virus ini sudah mencapai 80%. Fakta lainnya Bapak Ibu saudara-saudara, di dunia ini sudah berulang kali mengalami pandemi yang seperti ini. Misalkan The Black Death yang terjadi di tahun 1346 sampai 1353. Kemudian wabah penyakit pes ini melanda Eropa, melanda Asia dan Afrika, dan diperkirakan ada sekitar 75 sampai 200 juta orang meninggal dunia. Memang. Nah Bapak Ibu, jadi saudara dan saya perlu tahu bahwa memang virus ini sangat menakutkan.
dan berakibat fatal ketika kita meremehkannya. Tetapi ingat saudara-saudara, ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini bukan akhir zaman. Kalau ini dipaksakan oleh beberapa orang sebagai alasan mereka untuk mengatakan bahwa ini akhir zaman. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi jangan selalu mengaitkan kejadian seperti ini sebagai tanda-tanda kiamat. Alkitab sendiri menyatakan bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tiba-tiba saja, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun juga tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44 juga mengatakan demikian dalam ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hanya mengkhawatirkan kalau hal ini saudara pandang sebagai akhir zaman, jangan-jangan kita bisa disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan firman Tuhan ini dan mengatakan ini akhir zaman, saudara-saudara, demi untuk mencapai popularitas tertentu, mengambil situasi kondisi sekarang ini kemudian mengkaitkannya, kemudian memunculkan teologi, mengatasdasarkan situasi zaman seperti sekarang ini. Dan sebenarnya ada maksud-maksud terselubung, baik itu popularitas diri seseorang atau mungkin mencari kepentingan-kepentingan, keuntungan-keuntungan finansial. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa sebenarnya ini bukan tanda akhir zaman. Yang ketiga, mari kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, maka tidak secara otomatis kita ini dijauhkan dari penyakit dan malapetaka. Menyikapi wabah ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, memang sebagian orang bersikap terlalu percaya diri. Misal mereka mengutip sebuah ayat dalam Mazmur 91 ayat 3 mengatakan demikian, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Bagi beberapa orang ayat ini seolah-olah merupakan janji Tuhan kepada anak-anaknya, dan akhirnya mereka mengklaim ayat ini dan menjadikannya dasar untuk membangun pengertian mereka, pemahaman mereka, bahwa sebagai orang-orang percaya anak Tuhan, kita tidak mungkin terjangkit oleh virus corona. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita meneliti Alkitab kita, maka kita akan menjumpai banyak tokoh-tokoh iman di Alkitab yang justru bernasib tragis. Saudara perhatikan Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, tetapi dia mendapat kemalangan tiba-tiba. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Dia hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan dalam sejarah pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tetapi pada akhirnya hidupnya berakhir di tiang panjungan dengan dipenggal kepalanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Allah, dia mengalami proses kematian yang sangat mengerikan di kayu salib. Mengapa bisa begitu Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah tidak pernah menjanjikan kepada saudara dan saya anak-anak Tuhan bahwa kita akan dijauhkan dari masalah. Tetapi yang Allah janjikan adalah saudara dan saya akan diberikan hidup kekal dan penyertaan Tuhan dalam berbagai macam permasalahan hidup. Sebesar apapun permasalahan yang saudara dan saya hadapi, saudara perlu tahu, kasih setia Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat dalam firman Tuhan ini, saudara akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Saudara akan dituntun ke dalam pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak akan menjauhkan kita dari segala malapetaka dan penderitaan. Tapi Tuhan menjanjikan hidup yang kekal dan penyertaan-Nya. Yang keempat, saudara-saudara, Allah tetap bekerja di dalam masa-masa tergelap hidup manusia sekalipun.
Alkitab berulang kali memaparkan masa-masa yang sangat gelap yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka pernah ditindas oleh Mesir 430 tahun lamanya. Mereka ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Dan waktu zaman hakim-hakim itu terjadi dan bangsa Israel pernah mengalami pembuangan di Mesir. Mereka bangsa pilihan Tuhan. Tetapi dalam peristiwa itu semua Tuhan tetap mempedulikan mereka. Mereka selalu mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir ada masa-masa yang begitu gelap sehingga Tuhan tidak mempedulikan kita. Tuhan tetap bisa bekerja bahkan di masa-masa tergelap, tersulit dalam hidup kita. Nah, saudara perlu mengingat peristiwa penyaliban Tuhan itu masa tergelap yang pernah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah mengizinkan kita melaluinya. Saudara-saudara, justru Allah menggunakan kesempatan ini untuk menggenapkan janji Tuhan dalam hidup manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang menjadi penghiburan bagi saudara dan saya bahwa Allah pasti bekerja sampai hari ini. Allah sedang bekerja sampai hari ini. Dia akan menguatkan umatnya melewati masa-masa sulit ini dan mengubahnya menjadi kebaikan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan, terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu, sebagai bagian yang terakhir, di tengah kesulitan seperti apapun, kita harus tetap mengasihi Tuhan kita dan sesama kita. Jangan biarkan keadaan yang sulit seperti ini saudara mengaburkan identitas kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Mungkin cara kita berbeda, tetapi kita harus tetap menjalankan perintah Tuhan ini. Dan firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 27 berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi biarlah Bapak Ibu saudara-saudara, setiap saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat dalam menghadapi situasi seperti ini. Jangan asal percaya dengan pernyataan-pernyataan yang nampaknya alkitabiah. Jangan asal men-share hal yang negatif. Jangan memanfaatkan kesempatan di atas penderitaan orang lain, dan berperan aktiflah untuk memperhatikan orang-orang lain di sekitar kita. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk begitu takut menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tetapi juga jadilah anak-anak Tuhan yang berhikmat, sehingga saudara bukan seseorang yang terlalu percaya diri tetapi tidak melakukan bagian saudara. Tuhan akan melakukan bagiannya selama saudara lakukan bagian saudara. Saudara, mari kita taati protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Kita akan sering mencuci tangan kita dengan sabun. Kita akan menggunakan masker kemanapun kita berada. Ketika kita di luar rumah, kita mengadakan social distancing, physical distancing, menghindari banyak kerumunan, makan makanan yang sehat, saudara-saudara, tidur yang teratur, punya cukup waktu untuk istirahat, jangan stres pikiran kita. Dan sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, mari kita jaga hidup kita jaga iman kita terus percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang bagaimanapun. Tuhan tidak melepaskan kendalinya atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Percayalah, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Nikmati persekutuan dengan Tuhan, saudara-saudara. Ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Mari bersama saya menaikkan pujian ini, biar Tuhan dimuliakan melalui pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami mengangkat tangan kami, menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dunia pulih bergolak dengan situasi yang kami alami saat ini. Munculnya pandemi COVID-19 yang memang ini menakutkan. Ini memukul bagi setiap kami masyarakat dunia ini. Di antaranya adalah kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk 5 kebenaran dari firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Bagaimana kami menyikapi situasi yang sedang berkembang saat ini. Kami tidak perlu terlalu takut dengan apa yang terjadi. Sebab Tuhan, nyatanya Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Tetapi kami juga tidak perlu harus terlalu percaya diri sampai kami mengabaikan bagian kami untuk menjaga kesehatan kami. Sebab kami tahu Tuhan akan melakukan bagian-Mu ketika kami juga lakukan bagian kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang tetap teguh memegang iman dan percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kendali dari kuasa-Mu atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati aparat pemerintah kami, berkati dan berikan mereka hikmat untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang lebih baik, terlebih dalam menyikapi masa pandemi ini Tuhan. Kami doakan agar bangsa kami ini segera cepat dipulihkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati seluruh mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang dibuka, pikiran yang mempercayai, pikiran yang menyetujui firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya ketika firman-Mu diperdengarkan kami, buka hati kami, maka Roh Kudus berkarya lebih jauh dan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di tengah situasi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.